Hamparan seluas 1,3 km persegi melintasi Pinang Sia, Taman Sari, dan Roa Malaka adalah sebuah wilayah kecil di Jakarta yang dikenal juga sebagai Kota Tua Jakarta atau Batavia Lama. Kota Tua merupakan cikal bakal dari berdirinya Kota Jakarta. Ya, jadi dulu awal berdirinya Kota Jakarta awalnya adalah daerah kawasan Kota Tua ini. Dijuluki Permata Asia dan Ratu dari Timur pada abad ke-16 oleh pelayar Eropa, Jakarta Lama dianggap sebagai pusat perdagangan untuk benua Asia karena lokasinya yang strategis dan sumber daya melimpah. POC mengembangkan perdagangan rempah-rempah di Batavia, ya, sekitar abad 16. Pada tahun 1619 mulailah POC membangun benteng dan membuat gudang. Ya, jadi benteng dan gudang ini ya, nah itu namanya dua buah komplek Wetex Pakvijen ya. Jadi satu komplek pergudangan dan satu komplek menara sah bandar. Nah, sebelum itu kan awalnya kan Jakarta. Jakarta itu berawal dari Sunda Kelapa. Karena dulu Sunda Kelapa itu istilah ya, sebutan pelabuhan kerajaan Sunda. Sebenarnya Sunda Kelapa itu ya, itu sekitar abad 17 itu unsur orang-orang Cina ya. Buku-buku Cina, unsur Cina itu mereka itu menamakan Sunda Kelapa ya, beliau loh. Tahun 1526, Fathahilah dikirim oleh Kesultanan Demak menyerang pelabuhan Sunda Kelapa di Kerajaan Hindu Pajajaran, kemudian dinamai Jayakarta. Kota ini hanya seluas 15 hektar dan memiliki tata kota pelabuhan tradisional Jawa. Nah, setelah itu Sultan Fathahilah ya. Sultan Fathahilah itu berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Ya. Nah, barulah berganti nama. Ya. Jayakarta. Dari Sunda Kelapa berganti nama Jayakarta. Bahkan Sultan Fathahilah juga pernah diangkat jadi Bupati Sunda Kelapa. Jayakarta itu kan dulu ada rajanya Jayawikarta. Tahun 1619, VOC menghancurkan Jayakarta di bawah komando Jan Pinter Sungkun. 1 tahun kemudian, VOC membangun kota baru bernama Batavia untuk menghormati Batavieren, leluhur bangsa Belanda. Kota ini terpusat di sekitar tepi timur Sungai Ciliwung, yang saat ini adalah lapangan Fathahilah. Baru Batavia ya, tadi mulai mengembangkan rempah-rempah ya, perdagangan rempah-rempah ya. Jadi itu awal muawalnya perekonomian ya. Ini Jakarta ini ya, itu yang sama aja ibu kota negara Indonesia. Karena dulu yang mengembangkan perekonomian Indonesia ini berawal dari Jakarta. Barulah itu setelah Batavia kita berganti nama lagi ya. Jakarta. Ya, sebenarnya yang menamakan Jakarta itu dulu tentara Jepang ya. Karena bangunan ini juga pernah diambil alih oleh tentara Jepang pada tahun 1942. Apa difungsikan oleh Jepang bangunan ini? Dijadikan gudang logistik untuk menyimpan sembako pada tentara Jepang ya, dan menyimpan pakaian-pakaian perang Jepang. Nah, POC itu membangun benteng atau benteng kota ya, Kastil Batavia itu seluas 6 hektar. Nah, bentengnya itu dari yang namanya Museum Bahari ini sampai pintu besar dan gelodok, petak 9 sampai gedung panjang. Nah, benteng itu dulu POC membangun fungsinya untuk melindungi gudang-gudang yang ada di Batavia. Ya, untuk melindungi gudang dari serangan lawan ya, atau serangan musuh ya. Jadi benteng itu untuk melindungi gudang-gudang yang ada di Batavia ya. Seperti Museum Bahari ini kan termasuk gudang rempah-rempah untuk menyimpan rempah-rempah. Dan di belakang Museum Bahari itu ada bangunan juga sama, itu bangunan POC. Itu dulu gudang tekstil ya, dan galangan POC. Nah, itu juga dulu pada zaman POC itu galangan kapal kecil ya, itu atau bengkel kapal kecil ya. Jadi seluruh yang ada di Batavia ini dulu bangunan-bangunan ini pergudangan ya, dari gudang sembako, gudang tekstil, gudang rempah-rempahnya ya,
gudang minyak juga ada. Menara Sabandar dulu pada zaman VOC ya, itu difungsikan untuk menara pantau atau menara pengawasan untuk mengawasi lalu lintas laut. Ada di Sunda Kelapa. Menara Sabandar itu tingginya kurang lebih 18 meter koma 4. Itu dulu ya, bangunan itu paling tertinggi di Batavia ya. Nah, Menara Sabandar itu ada kurang lebih ada 4 bangunan ya. Satu Menara Sabandar, yang satu lagi itu kantor bea cukai. Nah, ada juga Museum Bank Mandiri kan. Museum Bank Mandiri itu dulu bekas kantor ekspedisi Belanda. Nah, kalau Museum Bank Indonesia ini bekas rumah sakit militer Belanda. Museum Keramik itu dulu bekas kantor pengadilan. Museum Wayang, ya yang dulunya merupakan sebuah gereja Belanda yang awalnya digunakan sebagai gereja Belanda baru atau New Hollands Kerk, yang mana tahun 1883 gedung itu runtuh yang diakibatkan letusan Gunung Krakatau. Masyarakat harus tahu bahwa selain ya kota tua ini merupakan cikal bakal berdirinya kota Jakarta yang sangat panjang perjalanannya, ya masyarakat juga harus tahu tentang kebudayaan ataupun literasi atau budaya gabungan di sini di Jakarta ini. Jadi selain museumnya, kebudayaannya, ya, terus sosialnya, masyarakat harus tahu gitu.